Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'in wa allatin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Sahabat Eva yang saya muliakan, dalam perjumpaan hari yang ke-29 ini kita akan melanjutkan kajian yang bermanfaat atau faedah-faedah dari para ulama yang bermanfaat pada semua masyarakat. Sahabat Eva, kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mengharap syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tetap diakui umatnya mulai dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Eva yang saya muliakan, ini saya akan meneruskan masih dalam lingkup masalah zakat. Itu saya akan bacakan, yaitu dalil, termasuk dalil mengeluarkan zakat kepada siapa saja, pada golongan yang berhak menerimanya. Dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa badis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu diperuntukkan kepada fakir dan masakin, pada fuqara dan masakin dan amil dan orang mu'allaf dan budak sahaya yang ingin memerdekakan dirinya, wal gharimin dan orang banyak hutang, wa fi sabilillah wa bis sabil fariidatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Adapun Allah Maha tahu, hakim dan Maha bijaksana. Tapi para sahabat, yang saya sampaikan ini langsung permasalahan yang terjadi di masyarakat ini, atau langsung dicontohkan saja bagaimana kita menyerahkan kepada seorang kiai, menyerahkan zakat fitrah kepada seorang kiai atau ustadz atau masyayikh atau lain-lainnya. Bagaimana hukumnya? Kalau atas nama sabilillah itu tetap tidak diperbolehkan. Apalagi ustadz sekarang punya pekerjaan, jadi tidak miskin. Kalau atas nama sabilillah tetap tidak boleh, karena sabilillah itu masih hukmul khas, ada hukum khusus. Itu sabilillah dalam perang. Memang ada sebagian ulama yang mengartikan sabilillah itu sabil khair, itu ya. Tapi banyak yang tidak memperbolehkan mengartikan seperti itu. Walaupun ada salah satu ulama juga sabilillah mengartikan sabil khair. Jadi banyak jalannya kalau sabil khair, siapapun saja, sampai kepala desa yang membangun jembatan itu masuk sabil khair. Tapi kita sebagai sahabat FH yang sering yang suka belajar, ingin mengetahui hukum-hukum, ya, umpama yang sudah terjadi, menyampaikan kepada pada orang tersebut yang menurut ulama yang satunya yang lebih disiplin, yang lebih mu'tamad, maksudnya kebanyakan para ulama, umpama yang terjadi itu bisa menurut saya bisa ikut pada pendapat yang memperbolehkan. Jadi masih tidak ada tanggungan, ya. Tapi paling utama, umpama kita membagikan pada seorang kiai, pada ustadz, dilihat dulu ustadznya. Dilihat apakah ustadz tersebut itu pantas menerima apa enggak. Kalau memang ustadz tersebut tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya gaji, itu boleh, karena masuk pada masakin, pada fuqara dan pada masakinnya. Kalau masih kita
mengiktikadkan meyakinkan pada golongan sabilillah, karena sabilillah ada artian khusus jihad ya, untuk berperang, maka sebaiknya jangan diserahkan kepada beliau. Kalau memang ustaz itu tidak punya pekerjaan seperti sekarang, sudah 1 tahun lebih tidak punya pekerjaan, maka masuk pada masakinnya, pada orang-orang miskin, termasuk masakin, tidak masuk kepada sabilillah. Nah, sabilillah pendapat semua para ulama itu memang khusus pada jihad atau peperangan ya. Jadi para sahabat, saya sebagai penengah atau sebagai untuk menyalurkan qaulul ulama ya, afdalnya kalau kita bukan afdalnya lagi, kalau kita menyerahkan harus tahu kepada yang diserahkan, dia apa berhak, apa mustahik, apa tidak. Kalau tahu dia bukan mustahik, maka menyebabkan kita tidak sah, harus berzakat lagi. Tapi kalau cuma menyangka membagikan kepada orang, menurut saya ya, umpama saya akan membagikan pada salah satu ustaz, dan saya tidak tahu ustaz itu mungkin masuk ke miskin dan keliru. Kalau kita tidak tahu nggak masalah, tapi kalau tahu, menyebabkan zakat kita tidak sah, harus zakat lagi, harus nempui lagi. Nah, maka dari itu para sahabat, kita sering-sering untuk belajar bersama di channel ini, insya Allah akan menerima komen atau pertanyaan yang sekiranya bermanfaat kepada semua pemirsa kaum muslim muslimat. Wallahu a'lam. Sahabat Eva yang saya muliakan, biar tidak banyak-banyak, tinggal besok untuk seputar Ramadan, insya Allah saya tutup besok sampai tanggal 30. Kalau di sini tanggal 30. Kalau nanti malam ru'ya, lihat bulan, kita ya pakai judul lain nanti. Semoga bermanfaat. Gunakan waktu yang sebentar ini, kurang 1 hari ya. Kalau salafus saleh itu kalau sudah mau ditinggal Ramadan itu sedih. Kadang sampai berdoa 6 bulan setelah Ramadan, karena berdoa takut namanya khawatir. Dia berdoa kepada Allah, semoga puasa saya dalam sebulan di bulan Ramadan, semoga semua ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak seperti beliau, sedikit-sedikit kita seperti beliau, ikut berapa persennya, 50%-nya cukup, kalau bisa 100% seperti beliau. Doanya kita tetap terus-terusan, tetap beristiqomah dan semangat. Saya akhiri dulu para sahabat, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.